Salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Ibadat minggu ini dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina. 2. Majelis Jemaat GKI Tegal telah menulis surat pemanggilan kepada Penatua Iwan Kurniawan untuk menjadi pendeta di Jemaat GKI Tegal. Setelah lulus percakapan gerejawi dan dinyatakan layak menjadi pendeta GKI. Penatua Iwan Kurniawan telah menyatakan menerima panggilan tersebut. Pentabisan pendeta akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Oktober 2021. Mohon dukungan doa Anda. 3. Majelis Jemaat GKI Tegal telah membentuk Satgas Pelayanan COVID-19 untuk membantu anggota simpatisan GKI Tegal yang terpapar COVID-19 dan harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan atau pelayanan berupa konsultasi dokter, oksigen, resep, obat, vitamin dan konsumsi, dapat menghubungi di kontak di warta jemaat digital yang dibagikan. 4. Warta duka. Telah dipanggil oleh Bapa di surga. A. Bapak Baris Handoyo, ayah dari Ibu Yuliana Handoyo, dan ayah mertua dari Bapak Paulus Mulyono di usia 88 tahun pada hari Senin 19 Juli 2021 pukul 5 di Rumah Taman Sejahtera W14 Tegal. Jenazah telah dikremasi pada hari Rabu 21 Juli 2021 di Krematorium Tegal. B. Vincentius Dem Gasar atau Pak Sensi, pelatih paduan suara Halel GKI Tegal di usia 49 tahun pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 6 di Rumah Jalan Citarum, Gang 1 Mintaragen Tegal. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 di pemakaman Kerkop Tegal. Mohon dukungan doa bagi keluarga. Demikian warta lisan ini. Selamat memasuki ibadat. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur dan memuliakan Allah yang agung dan Maha Esa, sebab limpah kemurahannya dalam hidup kita. Mari bersorak memuji Dia. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabunglah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal.
Ibadat minggu ini berlangsung karena pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadat hari ini adalah hati yang terarah kepada roti hidup. Sebuah ajakan, tetapi juga peringatan agar kita selalu merasa memerlukan Tuhan dalam kehidupan. Selalu rindu berada dekat dengan Tuhan yang menyediakan kekuatan dan kasih setia. Nas pengantar dari Mazmur 63 ayat 2-5 berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di manapun enggan. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di manapun enggan. Saudara-saudara, dengan rendah hati mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui salah dan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa sering sangat mudah berkata, saya menyesal Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tapi dengan mudah juga kami kembali berbuat dosa. Kami tidak sungguh-sungguh bertobat. Kami menyalahgunakan kasih Tuhan. Tetap membiarkan ambisi tidak terkendali menguasai diri kami. Seringkali kami juga tetap membiarkan hidup dalam keegoisan, selalu berusaha menjauhi-Mu,
tolonglah kami yang berdosa ini. Kiranya rahmat pengampunan-Mu menenteramkan hati dan jiwa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dikenal dan dilayakkan oleh Tuhan sebagai anak yang dikasihi, sungguh memberi kelegaan. Itulah yang akan dialami oleh setiap orang yang bersedia menyesali dosa dan bertobat. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 1b tertulis, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Kehadiran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oleh rahmat-Nya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita kembali datang kepada Tuhan dalam doa untuk pelayanan firman. Bapa di sorga, tetapi juga adalah Allah yang dekat menyertai kami. Engkau sang sumber hikmat, telah menyediakan firman Tuhan bagi kami, agar hidup kami tetap tertuntun pada jalan-Mu. Kami menyadari betapa firman-Mu kami butuhkan, terlebih di tengah kehidupan yang berat dan sulit. Oleh sebab itu saat ini hati kami siap menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Roh Kudus menolong untuk bertumbuh dengan baik, sehingga hidup kami pun memberi buah-buah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 24 dan sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus.
Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentu sangat paham bahwa salah satu kebutuhan pokok untuk menopang hidup manusia, tetapi juga untuk menopang hidup makhluk hidup yang lainnya adalah pangan atau makanan. Kalau Tuhan yang saat ini tidak terpenuhi dengan baik, maka bisa sangat mempengaruhi kehidupan yang dijalani. Misalnya, aktivitas bisa terganggu, karena ketika perut kosong, tidak makan, maka badan menjadi mudah lesu, loyo, tidak punya tenaga, sehingga hasil yang didapat juga tidak bisa maksimal. Kesehatan tidak prima, tidak optimal, karena tidak ada asupan makanan yang memadai. Tidak bisa berpikir dengan baik. Ada orang-orang tertentu, mungkin saudara-saudara termasuk salah satu di antaranya, bahwa ketika perut kosong, tidak ada makanan yang mengisi, maka akan cepat merasa gusar. Ada juga yang lalu cenderung uring-uringan. Nah, kalau menghadapi atau bertemu orang seperti ini,
Bisa jadi salah satunya karena dia sedang kosong perutnya. Dia sedang dalam keadaan lapar. Saudara, ada satu ungkapan atau kalimat yang berbunyi weteng ngelih pikiran malih, gitu ya. Jadi orang dalam kondisi lapar ternyata bisa mudah digerakkan, dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, karena tidak bisa berpikir secara baik. Ada yang lalu nekat, bertindak anarkis, gitu ya. Emosinya sulit dikendalikan, yang tadi saya bilang cenderung lalu uring-uringan. Ya, ini barangkali sedang dalam keadaan perut kosong. Nah, saudara-saudara, demi terpenuhinya kebutuhan makan, orang bisa melakukan segala cara. Dari cara yang baik, dari cara yang benar, orang lalu berusaha bekerja dengan keras, lebih tekun, rajin, sampai cara yang salah. Kalau jalan pintasnya ya mungkin lalu mencuri, menipu, merampok, membunuh bahkan. Atau ada juga yang memilih ikut demo yang digelar demi sebungkus nasi dan lain-lain. Betapa vital kebutuhan makan atau pangan ini. Sampai-sampai ada satu kalimat berbunyi, demi sesuap nasi dia bekerja dari pagi sampai malam. Barangkali kita akan berkata ini kalimatnya lebay. Masa sesuap nasi saja dibela-belain. Tetapi ini mau menggambarkan seperti apa perjuangan yang dilakukan supaya bisa makan. Hal makan ini juga seringkali dipakai sebagai senjata untuk menarik simpati orang lain, membangkitkan perasaan iba dari pihak lain. Coba saja, kalimat apa yang sering dipakai atau yang sering kita dengar? Kasihani om, dari pagi belum makan. Tolong bu, sudah 2 hari anak saya belum makan. Biasanya kalau sudah berkaitan dengan kebutuhan makan, orang akan cepat merasa iba, nggak tegel, nggak tega. Karena segera terbayang betapa menderitanya jika kelaparan. Dan rasanya saru gitu ya. Atau merasa menjadi orang yang sangat kejam. Kalau ada orang datang meminta bantuan dengan mengusung tema kebutuhan makan, lalu tidak melakukan apapun atau tidak memberi bantuan. Itu sebabnya jangan heran kalau tema ini dianggap sebagai salah satu solusi yang bisa memberi keuntungan ketika dipakai untuk mencari bantuan. Dari sini saudara-saudara kita mengerti bagaimana kebutuhan makanan yang memenuhi kebutuhan jasmani menjadi tuntutan pokok dalam hidup. Begitu juga dengan orang banyak yang mencari dan mengikuti Yesus. Mereka lebih hanya memikirkan kebutuhan jasmani, kebutuhan perut, makanan. Sebenarnya perikop yang kita baca ini memuat peristiwa setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam khotbah minggu yang lalu disebutkan kisah ini. 5.000 orang itu laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak.
Itu artinya lebih dari jumlah tersebut. Nah, bacaan kita kelanjutan dari peristiwa itu. Jadi masih melekat kuat dalam pikiran mereka bahwa ikut Yesus berarti kenyang. Secara jasmani, kebutuhan makan akan terpenuhi dengan baik. Jadi tujuan utama mereka bukan Yesus, tapi makanan yang disediakan oleh Yesus. Tujuan utama mereka bukan Yesus sang pemberi berkat, tapi berkatnya. Yesus prihatin karena orang-orang yang menemui dia di Kapernaum itu tidak bisa memahami bahwa kebutuhan manusia bukan hanya semata-mata yang jasmaniah saja, dalam hal ini makanan, tetapi juga ada kebutuhan rohaniah, yaitu makanan bagi jiwa, bagi rohaninya. Karena manusia terdiri dari jiwa dan raga. Ya, jadi enggak ada yang jiwa doang tanpa raga, atau raga saja tanpa jiwa. Terdiri dari jiwa dan raga. Itulah mestinya jangan hanya raga saja yang diperhatikan, tetapi juga jiwanya. Tuhan Yesus menegur mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, yang hanya bersifat sementara, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus ingin mengajar, mengingatkan mereka tentang makanan yang dapat mengenyangkan jiwa mereka, yaitu roti hidup. Ini menunjuk pada dirinya sendiri. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Yesus menempatkan dirinya sebagai roti yang memang sudah sangat akrab dalam kehidupan orang banyak, sebab roti adalah makanan pokok mereka pada masa itu, seperti nasi untuk kita pada masa sekarang ini. Berulang kali ketika Yesus menyampaikan pengajarannya, Yesus mengangkat hal-hal yang sudah akrab dengan kehidupan mereka. Kita ingat, Yesus pernah mengangkat tentang jala, tentang garam, tentang terang, yang memang sudah sangat akrab dalam keseharian hidup orang-orang yang mengikut Yesus. Harapannya, tujuannya adalah supaya mereka yang mendengar pengajaran itu cepat menangkap apa yang dimaksudkan oleh Yesus, apa yang digambarkan oleh Yesus. Roti adalah kebutuhan utama dalam hidup mereka. Tanpa roti, hidup tidak bisa berlanjut. Jadi kalau Tuhan Yesus menyebut diri sebagai roti hidup, maka Tuhan Yesus hendak mengajak mereka menyadari kebutuhan pokok yang utama dalam hidup mereka sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan roti yang hanya mengenyangkan perut mereka sesaat saja. Kalau mereka menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup mereka, menjadikan Yesus kebutuhan pokok hidup mereka, maka mereka akan selalu punya keinginan untuk memiliki, akan berusaha memberi tempat utama bagi Yesus dalam kehidupan mereka. Kalau Yesus adalah yang utama, maka mereka akan rela melakukan apa saja demi memilikinya.
Itu sebabnya ketika orang banyak bertanya pada ayat 28, apa yang harus kami perbuat supaya bisa memiliki makanan yang tidak dapat binasa, yang membawa pada hidup yang kekal? Ketika itu Yesus menjawab, percaya kepada Dia yang diutus Allah. Dalam hal ini Yesus menunjuk dirinya sendiri. Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Artinya mereka diajak untuk menyerahkan hidup kepadanya. Taat pada apa yang diajarkannya. Karena semua itu akan membuat jiwa mereka dipuaskan dan mengalami kelegaan. Saudara-saudara, pernyataan Yesus yang mengatakan, "Akulah roti hidup," seharusnya menyadarkan kita apa yang selama ini kita jadikan sebagai yang utama dalam hidup kita. Apakah terbatas pada kebutuhan makan, pangan yang hanya mengenyangkan perut saja? Ataukah Yesus, Sang Roti hidup yang sanggup mengenyangkan jiwa kita dan memberi kekuatan untuk melangkah menuju pada hidup yang kekal? Saudara-saudara, apa yang kita tempatkan sebagai yang utama di dalam hidup ini akan menentukan bagaimana sikap kita terhadapnya. Saya ulangi kalimat ini. Apa yang kita tempatkan sebagai yang utama dalam hidup ini akan menentukan bagaimana sikap kita terhadapnya. Kalau yang utama adalah kebutuhan jasmani, materi, kekayaan, kedudukan, pangan, makan, maka itu yang akan kita kejar terus dalam hidup ini. Kerja keras sampai lupa waktu. Sebenarnya lebih tepat, sampai tidak punya waktu lagi untuk beribadat, untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan bisa lalu rela terpisah dari Tuhan, asalkan dapat terus terpenuhi kebutuhan jasmaninya. Sebaliknya, kalau yang utama bagi hidup kita adalah Yesus, maka yang akan terus kita utamakan adalah segala sesuatu yang bisa membuat kita memiliki kedekatan dengannya. Kalau yang akan terus kita utamakan adalah Yesus, maka apa yang bisa membuat lapar dan dahaga jiwa kita terpenuhi akan terus kita arahkan kepada Yesus. Mengutamakan hati, pikiran, hidup yang selalu terarah kepada Tuhan Yesus, Sang Roti hidup. Saudara-saudara, pada ayat 35 di sana Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku," artinya berada dekat dalam persekutuan dengan Yesus, ia tidak akan lapar lagi. Yesus memberi jaminan bahwa dalam persekutuan dengannya, jiwa kita dikenyangkan dengan segala yang baik yang Dia sediakan, yaitu keteduhan hati dan kedamaian hidup,
karena kita merasakan pemeliharaannya yang tidak pernah berhenti. Yesus juga berkata, barang siapa percaya kepadaku, artinya berserah sungguh-sungguh, maka dia tidak akan haus lagi. Yesus memberi jaminan bahwa dalam kerendahan hati untuk berserah kepadanya, jiwa kita akan menemukan kelegaan. Semuanya itu mengarahkan kita pada hidup yang kekal, bukan hanya pada kehidupan yang sementara saja. Tetapi sungguh sayang, saudara-saudara, apa yang Yesus sediakan tidak sepenuhnya direspons secara positif. Masih banyak orang yang justru mengabaikan semua itu. Meskipun Yesus sudah memproklamirkan diri, akulah roti hidup. Jadikan aku yang utama dalam seluruh sasaran hidupmu. Hanya melalui aku kamu akan menikmati kekekalan yang Allah sediakan. Arahkanlah hatimu kepadaku supaya engkau mengalami kelegaan. Yesus sendiri memproklamirkan semuanya itu dengan gamblang, dengan jelas. Tetap masih saja ada orang yang tidak peduli. Tetap saja ada orang-orang yang memilih mengarahkan hati dan hidupnya hanya pada segala sesuatu yang berhubungan dengan yang ragawi, yang jasmania, lalu menjadikannya sebagai yang utama di dalam hidupnya. Tidak lagi peduli pada yang rohani, pada kebutuhan jiwanya. Mungkin saudara-saudara, dunia akan melihatnya sebagai orang yang meraih kesuksesan. Dunia akan memandangnya sebagai orang yang mendapatkan banyak kesenangan. Tetapi itu semua fana, sementara, tidak kekal. Ada ucapan berbunyi demikian. Yang utama dalam hidup seharusnya adalah mencari Tuhan dan berada dekat dengan Dia, Sang Empunya segala sesuatu. Jangan mencari dan mengejar segala sesuatu lebih dulu, lalu menjauh dan meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk yang manakah kita? Menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kita. Sebab sungguh-sungguh kita menyadari Dialah sang roti hidup yang kita butuhkan dalam kehidupan. Ataukah tidak memberi tempat bagi Tuhan Yesus dalam hidup kita karena kepentingan jasmani yang lebih kita utamakan. Selamat merenungkannya dalam terang Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau adalah roti hidup yang berkenan memelihara hidup kami, juga di masa-masa yang penuh dengan pergumulan ini. Tolonglah kami untuk terus mengarahkan hati dan kehidupan kami kepadamu, supaya kami boleh merasakan pemeliharaanmu yang selalu ada. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang merasa putus asa, mereka yang sedang kehilangan semangat dalam hidup mereka, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam kedukaan, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang sedang menderita sakit, baik karena terpapar virus COVID-19 atau yang sakit dalam kelemahan tubuh untuk waktu yang sudah lama. Kiranya Tuhan tetap memberikan pertolongan, sehingga mereka dapat terus melihat pengharapan di dalam Tuhan. Mereka boleh percaya bahwa bersama Yesus, Sang Roti Hidup, mereka boleh mendapatkan pemeliharaan baik jiwa tetapi juga raga mereka. Tuhan yang menolong, memampukan agar mereka pun terus mengarahkan hati kepadamu, menemukan kekuatan, mendapatkan penghiburan, melihat pengharapan baru. Bapa di surga, kami berdoa untuk apa yang sudah boleh kami lakukan, khususnya di masa-masa pandemi yang sulit ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Tegal ini, dalam pertolongan-Mu dengan kesempatan yang Engkau berikan, kiranya kami dapat berperan serta dalam karya pelayanan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang memampukan kami. Kami juga berdoa untuk persiapan penabisan pendeta untuk Penatua Iwan Kurniawan. Kami berserah penuh di dalam kemurahan-Mu. Kiranya dalam segala keterbatasan, kami tetap dapat mempersiapkannya dengan baik. Biarlah kami juga boleh membawa setiap rencana dan harapan kami
bahwa pada tanggal 25 Oktober semua boleh terjadi. Kami boleh mengerjakannya dan menyelesaikannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kebutuhan tenaga kategorial bidang musik gerejawi. Tuhan yang melihat kebutuhan kami sungguh memohon pertolongan-Mu. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk pembangunan gedung PAUD Elkanah. Sepanjang perjalanannya, kami boleh melihat kemurahan Tuhan. Kami boleh melihat dan belajar betapa Tuhan baik, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang mengutus banyak orang, banyak saudara untuk boleh berbagi kasih dan berkat, sehingga pembangunan itu boleh diselesaikan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Stefanus Trioso dan keluarga. Kasih Tuhan juga menyertai, memberikan kesehatan dan kekuatan, sukacita dan semangat untuk bersama-sama dengan kami melayani Engkau melalui jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Penatua Iwan Kurniawan bersama keluarga yang sudah boleh ada di Tegal ini. Tuhan juga terus menolong dalam proses untuk semakin menjadi hamba-Mu yang berkenan kepadamu. Bapa di dalam surga, inilah seru doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadah di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal BCA 047 6 399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 1 siang. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Code standar pembayaran nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal, pos Jemaat Selawi, kolekte, persembahan bulanan atau syukur dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA 3622123123 atas nama Laura atau Dwianti.
Saudara-saudara, berkat dari Tuhan bukan hanya berupa kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Berkat terbesar adalah ketika kita memiliki Tuhan, Sang Juru Selamat dalam kehidupan. Mari bersyukur dengan memberi persembahan yang kita serahkan untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Saya akan membacakan Injil Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus telah tetap milikku. Mari kita bersama-sama dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini. Terima kasih juga untuk berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima. Berkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi sesama kami, juga untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya dan berkata,
bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudaraku, lanjutkanlah kehidupan dalam damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Tetap arahkan hatimu kepada roti hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selamanya. Haleluya, 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 amin, amin, Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mal, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Nampak wajahnya dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagi